Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nansa channel. Nyam nyam nyam. As usual, in this change, I wanna show something through this story. Want to know about the story? Please don't forget like, share, comment, and subscribe Nansa channel. Let's check the video. Thank you. Alhamdulillah. Ya harmukallah. Yahdikumullah. Lah lu ngapa masih di mari? Gua mau belajar tajwid, boleh nggak? Oh iya, boleh. Yuk ikut gua. Ayo Jo. Kita mulai dari awal ya, nun sukun dan tanwin. Terserah lu Jo. Oke, kita mulai dari idgham. Di dalam hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu ada dua bagian dari idgham. Yang pertama idgham bigunah dan yang kedua idgham bila gunah. Gua akan jelasin kalau idgham bigunah dulu. Idgham bigunah memiliki 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Idgham bigunah seperti yang tadi saya bilang itu ada 4 huruf ya, mim, nun, dan waw, atau kita singkat bisa yanmu. Setiap di dalam bacaan Al-Quran, setiap kita menemukan ada nun mati atau tanwin, kemudian setelah nun mati atau tanwin tersebut kita kedapatan dengan huruf ya, mim, nun, dan waw, maka itu hukumnya menjadi hukumnya idgham bigunah ya. Kita langsung ke contohnya. Ini ada contoh potongan ayat, tidak lengkap ya, hanya contoh saja. Haba'am mumbassa. Di situ ada tanwin bertemu dengan mim. Jadi itu disebut dengan idgham bigunah. Lihat tuh, ada tanwin. Kemudian setelah tanwin ada huruf mim. Benar kan itu disebut idgham bigunah? Coba lihat hurufnya. Yanmu, ya, mim, nun, dan waw. Ada mimnya kan? Nah iya, tanwin bertemu mim, jadinya idgham bigunah. Kemudian contoh kedua, potongan ayat lagi. Bi aqwa bi wa aba. Di situ kedapatan tanwin kasroh tain. Tanwin kasroh atau kasroh tain bertemu dengan waw. Itu disebut idgham bigunah. Kemudian contoh yang ketiga, miyahmum. Di situ ada nun mati. Kalau tadi kita mencari contoh yang tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, kali ini kita kedapatan contoh kalimat yaitu nun matinya. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Apa itu? Ya, betul ya. Nun mati bertemu ya disebut idgham bigunah. Kemudian contoh yang keempat, min nafs. Ada nun mati lagi bertemu dengan nun. Jadi idgham bigunah karena di situ terdapat huruf nun ya. Ada nun mati bertemu dengan nun, jadinya idgham bigunah. Dari keempat contoh ini sengaja dibuat sesuai dengan huruf yang dimiliki oleh idgham bigunah, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Untuk yang contoh yang pertama itu paling atas ada tanwin bertemu dengan mim. Betul ya, idgham bigunah. Kemudian contoh yang kedua itu ada tanwin kasroh atau kasroh tain bertemu dengan waw. Kalau tadi kita bertemu dengan mim, fathah tain ya atau tanwin,
Yang di atas itu bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua ini bertemu dengan waw. Mim dan waw, berarti tinggal ya sama yang nun. Kita ke contoh yang ketiga. Di situ ada nun mati bertemu ya. Kemudian sisanya tinggal nun. Ya, itu ada di contoh yang keempat. Nun mati bertemu nun. Disebut idgham bigunah. Oke, kalau emang mudah ya kan? Terlihat mudah memang tajwid itu. Tapi sayangnya kita kadang suka menyepelekan bacaan tajwid. Padahal membaca Al-Quran itu perlu dengan adanya tajwid agar kita bisa mengetahui cara bacanya seperti apa supaya tidak merubah makna. Karena kalau panjang pendeknya atau ketukannya saja itu nggak sesuai dengan tajwid, itu maknanya bisa berbeda. Jadi seperti itu pentingnya belajar ilmu tajwid. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya, biar nggak pusing juga, karena kata kebanyakan orang belajar tajwid itu agak pusing. Makanya kita dikit-dikit aja, yang penting pasti istiqomah. Kemudian saya akan kasih tugas ya, cari 5 potongan ayat yang 5, ya benar 5 saja potongan ayat hukum baca nun mati atau tanwin ya, yang idgham bigunah yang kita pelajari ini. Cukup 5 contoh saja di dalam Al-Quran. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.